hasil riset ya, misalnya nih beberapa negara Eropa, mereka itu nggak ada sih sebenarnya yang masuk jam 30 tuh nggak ada. Sekolah lebih pagi itu ternyata justru menurunkan konsentrasi. Karena kan anak-anak ini jadi kurang tidur karena berangkat dari hasil kajian. Nah di Indonesia ini bahkan di seluruh dunia masuk jam 6 dan 6.30 ini terpagi di dunia gitu ya. Mindset nggak bisa lagi Pak, sistem pendidikan Indonesia makin pola barat nggak bisa, taruhan bubar sekarang. Kenapa? Beda Pak. Barat itu menempatkan sistem pendidikannya dengan konsistensi negaranya. Anaknya tidak boleh dicubit di barat, iya bener, tapi negaranya tertib. Gak bisa anak kecil beli rokok, gak bisa anak kecil minum, gak bisa anak kecil nonton, gak bisa anak kecil naik motor, gak bisa anak kecil melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Gak bisa, negaranya hadir. Alat negara sesuai antara prinsip barat yang diberikan pada kita dengan penindakan yang ada di kita. Beda. Kehidupannya masih tradisi, otaknya, sistemnya barat, kacau. Hidup tuh harus konsisten. Kalau pakai mazhab barat, pakai A, Z itu mazhabnya harus barat. Kita kalau mau pakai mazhab timur tengah, dari A sampai Z mazhabnya timur tengah. Kalau mau pakai mazhab Tiongkok, dari A sampai Z mazhabnya Tiongkok. Indonesia ini kenapa yang menjadi kacau? Jawa Barat ini korban utama. Kenapa yang paling kacau? Seluruh mazhab masuk di sini. Pak, aduh Pak, kalau yang ini mah jangan Pak, masuk jam 6 biar anak disiplin dan tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal Pak, saya yang jadi pemberontak Pak. Aduh Pak, jangan Pak, saya nih kasihan Pak, kasihan Pak. Bukan masalah bangun paginya Pak, kita setiap hari juga bangun pagi, beres-beres, siap-siap. Takut dia begal Pak. Mending kalau udah ada transportasi umum kita bisa naik gitu ya, aman, merata bareng sama yang lain. Kan ini mah pasti naik motor. Sin, atuh Pak. Dan gak semua anak-anak yang sekolah itu tadi antar sama bapaknya. Kan siapa tahu bapak nanti berangkat subuh juga ke Jakarta kerja. Ibu-ibunya masa nganter. Ti subuh naik motor, mending kalau cuman berdua ada anaknya yang lebih kecil. Pak, ini anak-anak disiplin, saya yang stres ini. Ini nggak saya yang masuk ke barak Pak. Belum didengerin kan tuh dari kemarin mak minta ke barak. Udah kita aja lah Pak yang berangkat Pak. Ya nggak usah ke anak-anak gitu Pak, nggak usah. Udah kita aja ya Pak yang berangkat Pak. Udah Pak stres Pak. Nanti saya jadi pemberontak ini, saya yang nakal nih jadinya nih Pak. Aduh. Siap-siap guys, kedepannya pelajar di Jawa Barat bakal masuk jam 6 pagi, tapi Sabtu Minggu libur. Pas pertama kali denger beritanya, gue langsung mikir lah, bukannya dari dulu emang Sabtu libur ya? Soalnya dulu gue sekolah di salah satu SMA negeri Bandung dan Sabtunya libur. Tapi masuknya nggak sejam 6 itu sih, masih jam 7 lah. Kebijakan masuk sekolah jam 6 pagi ini menimbulkan banyak pertanyaan di beberapa orang, dan gue pribadi pun jujur iya mempertanyakan. Karena dari dulu tuh gue mikir jam 7 pun untuk masuk sekolah itu udah kepagian. Karena udah banyak jurnal internasional yang meneliti soal jam masuk sekolah anak. Hasilnya, anak yang masuk sekolah jam 8 ke atas itu mempunyai catatan akademik yang lebih bagus dan kesehatan mental yang lebih oke dibandingkan anak yang masuk jam 8 ke bawah. Karena mereka yang masuk lebih pagi ini mengalami gejala kurang tidur, kecapean, sehingga tidak mampu menyerap ilmu dengan baik. Itulah kenapa negara-negara yang pendidikannya bagus itu masuknya agak siang gitu, kayak Aussie jam 8.30, Jepang jam 8, Finland jam 8. Dan lagi pula, jika pelajar harus masuk jam 6, berarti guru harus prepare jam berapa di sekolah? Jam 5. Seorang tua murid harus bangunin anaknya dari jam berapa? Jam 4. Belum lagi kalau ada murid yang sekolahnya jauh dari rumah. Kan sekarang udah nggak boleh bawa motor, apakah transumnya ada sepagi itu? Takutnya mereka harus jalan jauh, terus nyampe di sekolah capek, ketiduran, gak menyerap informasi, terus masuk barak. Sudahlah Pak Deddy, sampai kapan kebijakan-kebijakan aksidental seperti ini terus digaungkan tanpa kajian mendalam dan pendekatan yang substansial. Mengatur jam tidur siswa dan menetapkan jam masuk sekolah pukul 6 pagi atau 6.30 pagi diikuti dengan wacana libur Sabtu Minggu, bahkan peniadaan PR di sekolah bukan solusi atas persoalan mendasar dalam dunia pendidikan kita. Apakah Bapak mempertimbangkan aspek psikologis dan biologis anak-anak?
Banyak loh riset yang menunjukkan bahwa anak usia sekolah membutuhkan waktu tidur yang cukup dan fleksibel agar proses belajar bisa optimal. Jam masuk sekolah terlalu pagi dapat menurunkan konsentrasi, meningkatkan stres, dan menurunkan semangat belajar siswa. Negara-negara yang menghasilkan siswa-siswa berkualitas tidak menggunakan jam masuk sekolah yang ekstrim seperti pukul 6 pagi. Sebaliknya, mereka memberi ruang cukup bagi siswa untuk tidur dan tumbuh dengan sehat. Membangun budaya belajar yang menyenangkan, bukan membebani. Fokus pada kualitas guru, kurikulum, dan lingkungan yang aman dan mendukung. Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Mereka menerapkan jam masuk sekolah pukul 8.30 sampai jam 9 pagi. Karena mereka lebih mementingkan kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan pembelajaran yang bermakna. Tidak ada tekanan akademik yang berlebihan. Mana lagi? Jepang. Siswa di Jepang dikenal dengan kedisiplinan dan unggul dalam dunia matematika dan juga sains. Mereka masuk sekolah pukul 8.30 pagi. Bagi mereka, kedisiplinan bukan dibentuk dari jam masuk yang ekstrim, melainkan dari budaya dan nilai yang ditanamkan secara sistemik. Soal Sabtu dan Minggu libur, lucu aja ketika ada pejabat yang mewacanakan Sabtu Minggu libur sekolah seolah-olah menjadi gebrakan baru. Padahal mayoritas sekolah di Indonesia, terutama sekolah negeri, sudah menerapkan 5 hari sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Kebijakan seperti ini tidak menyentuh akar persoalan pendidikan di daerah. Alih-alih sibuk mengatur ritme harian siswa secara seragam, mengapa tidak fokus pada penguatan sistem pendidikan? Kalau benar peduli pada pendidikan, mulailah fokus pada hal-hal yang benar-benar belum tuntas. Apa? Kualitas guru, akses pendidikan merata, angka putus sekolah, literasi digital, hingga perlindungan terhadap anak dari kekerasan di lingkungan sekolah. Ingat, kebijakan yang baik lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekedar gimmick populis yang viral di media sosial. Pendidikan butuh keberpihakan pada masa depan anak-anak, bukan eksperimen sosial yang tak berbasis data dan dampaknya tak terukur. Sudah saatnya pemimpin daerah lebih bijak dalam merancang kebijakan berdasarkan riset, aspirasi warga, dan orientasi pada keberlanjutan. Jangan korbankan anak-anak hanya demi pencitraan sesaat. Kang Dedi, punten pisan ini mah, mau menanggapi rencana jam sekolah masuk jam 6 pagi dari sudut pandang neuroscience. Nepangkeun wasta puntrisa kaleresan abdi S2 neuroscience, jadi tahu 1-2 hal soal otak. Dari sudut pandang neuroscience nih Kang, rencana ini justru beresiko besar untuk kesehatan otak dan perkembangan anak. Kenapa? Anak-anak SD usia 6-12 tahun, memang secara biologis mereka cenderung bangun lebih pagi dan otaknya relatif siap untuk belajar di pagi hari. Tapi mereka tetap butuh 9-11 jam tidur per malam. Kalau masuk jam 6 pagi, berarti mereka harus tidur jam 7 malam, bahkan lebih awal kalau rumahnya jauh. Realistis nggak, Kang? Remaja SMP sampai SMA usia 13-18 tahun. Nah, ini yang paling terdampak, Kang. Otak remaja mengalami pergeseran ritme sirkadian alias jam biologis saat pubertas. Dan ini proses yang alami yang mengakibatkan remaja lebih sulit untuk tidur sebelum jam 11 malam. Jadi kalau disuruh bangun jam 4 atau 5 pagi, yang terjadi adalah kekurangan tidur yang kronis. Efeknya nih Kang, konsentrasi menurun, memori terganggu, emosi kurang stabil, risiko depresi meningkat, dan prestasi akademik merosot. Studi neuroscience sudah nunjukin nih Kang, jam sekolah ideal adalah jam 8.30 atau bahkan lebih siang. Bahkan, waktu paling optimal untuk belajar dan fokus adalah sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Jadi kalau tujuannya adalah membentuk karakter dan disiplin anak, bukan lewat cara yang mengorbankan otak mereka. Emangnya mau kualitas warga Jabar di masa mendatang menurun? Nanti Kang Dedi loh yang disalahin. Sudah banyak studi nunjukin bahwa memundurkan jam sekolah meningkatkan prestasi, mood, dan kesehatan mental. Referensinya saya cantumin semua di caption buat dibaca-baca sama Akang dan juga tim. Jadi, jam masuk sekolah baiknya menyesuaikan dengan proses perkembangan otak alami anak atau peserta didik dan berdasarkan riset. Jadi kalau boleh tahu nih Kang, landasan ilmiah apa siswa di Jabar harus masuk jam 6 pagi? Kalau kamu peduli sama kesehatan mental dan masa depan anak-anak kita, share video ini sebanyak-banyaknya biar nyampe ke Kang Dedi. Kondisi masing-masing anak juga berbeda-beda. Kondisi masing-masing daerah juga tentu berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat ide dan gagasan ini, dari awal saya sudah mengatakan bahwa ide dan gagasan ini bagus. Upaya untuk mendisiplinkan, kemudian anak-anak tidak boleh keluar malam di atas jam 9. Tapi pertanyaannya anak-anak mana yang masih ada di luar di atas jam 9? Berapa persentasenya, kan seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua bahwa
kegiatan belajar mengajar ini yang beliau sampaikan tadi jam 6 bukan jam 6.30 kan. Iya. Nah, jam 6 ya tentu harus diuji coba kalau menurut saya. Diuji coba tidak hanya di Purwakarta. Nah, contoh kemarin yang barak militer yang kita lihat hanya di Purwakarta dan terakhir ada Depok yang akan mengikuti. Nah, uji cobalah kalau ternyata di daerah-daerah itu berhasil, efektif, bisa membuat anak lebih sehat, psikologisnya tidak tertekan, bisa membuat anak lebih berprestasi, ya why not? Ya. Nah, ini bisa juga dijadikan program ini sebagai salah satu proyek percontohan nasional. Ya, kita berdebat di ruang publik hari ini ya wajar-wajar saja karena itu kan bukan merupakan kelaziman. Iya. Ketika tiba-tiba seorang kepala daerah mengumumkan untuk membuat kebijakan seperti itu, ya tentu menjadi perdebatan. Saya rasa perdebatan itu sah-sah saja kan seperti itu. Kita ini kan manusia normal, tidak lepas dari hilaf dan salah kan seperti itu. Yeah. Nah, sehingga tentu saya berharap sekali lagi bahwa apapun yang menjadi kebijakan, apalagi kebijakan pendidikan, kami sangat menghargai bahwa masing-masing daerah berinovasi, berkreasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, tetapi jangan lupa harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami di Komisi 10 akan mendorong nanti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, anggota Komisi 10 DPR RI menyebutkan kebijakan terbaru Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi disebut kebijakan langit gelap. Ya si Bapak cegana teh tarakudang isuk-isuk. Iya, aduh, orang Jawa Barat lah ini si Bapak ieu aing teh nyaho ting sangaran bae lah, data penting oge. Cik coba sebutkeun di Jawa Barat sebelah mana anu jam genap 30 poe keneh. Nih nyirikeun pisan tarakudang isuk-isuk nate. Jeung ieu aduh anjing lucu pisan. Tapi aku nyarwakeun NTT jeung Jawa Barat, anu notabene selisih waktu nage sajam. Ini bener, jeung komo solusina, wah itu kurang lucu solusina. Ini harus dikaji ulang. Rapat deui, kaji ulang deui, rapat deui, kaji ulang deui. Ngomong yang rapat mah atuh. Karunya nya Bapak aing udah tara rapat atuh langsung gawe. Sekolah di Jawa Barat akan menerapkan sistem masuk di jam 6 pagi, hari Senin sampai Jumat, hari Sabtu sampai Minggunya sekolah akan diliburkan. Ini kebijakan dari Deddy Mulyadi. Asli, kalau sistem seperti ini, anak-anak itu bakal tidur lebih awal nggak sih? Iya bener banget, sebenarnya sistem seperti ini pernah diterapkan oleh Kang Deddy khusus di Purwakarta pada saat beliau menjadi bupati. Nah saat ini ingin disebarluaskan ke seluruh Jawa Barat karena ternyata dampaknya positif banget. Jadi pada intinya Kang Deddy Mulyadi ingin membuat anak-anak tidur lebih awal dan bangun juga lebih awal. Kalau sekolah dibilang masuk jam 6 pagi, anak-anak bakal tidur di jam 9 malam. Mereka bakal bangun subuh. Akhirnya orang tua juga akan ikut dalam ritme pendidikan anak-anaknya. Oh, jadi itu akan membuat anak-anak gak ada yang keluyuran malam-malam. Bener banget, dampaknya ini akan sangat positif. Tidak akan ada anak-anak yang keluyuran malam-malam. Anak-anak akan bangun pagi. Mereka jalan kaki ke sekolah di waktu udara masih segar. Konsentrasi mereka juga akan meningkat. Muncul lagi nih satu orang yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang jam masuk sekolah ini ya. Kan sekarang harus masuk jam 6 pagi ya anak-anak sekolah itu. Namanya tuh Ian Suryadi Suteja. Dia seorang dokter spesialis anak loh. Gak setuju loh anak-anak bangun pagi. Alasannya katanya kalau anak-anak bangun pagi nanti psikologisnya akan terganggu. Perkembangan otaknya pun akan terganggu. Karena mereka akan kurang tidur. Ini jelas deh, dokter ini bukan orang Islam ya. Karena kalau di Islam itu kita ada yang namanya sholat subuh. Kalau sholat subuh itu sekarang itu jam 4-an lah di sini kan di Indonesia ini. Otomatis kita itu harus bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Dan kalaupun tidur setelah sholat subuh itu tidak baik. Dilarang, bahkan nggak sampai haram sih tapi dilarang. Jadi otomatis kalau jam masuknya jam 6, jadi si anak ini akan terbiasa sholat subuh. Dan kalau berbicara soal kurang tidur, mau jam 6, jam 7, jam berapapun, kalau anak-anaknya suka bergadang ya memang kurang tidur. Jadi alasannya gimana ya? Kan pagi itu malahan bagus ya, udaranya masih segar. Olahraga itu kan kebanyakan dilakukan pagi. Jalan kaki, bagus kan? Kok alasannya sih Pak, katanya ini dokter spesialis anak. Mikirnya kok gimana ya?
Ada lagi, kami hari ini mengeluarkan surat edaran, itu larangan membuat PR bagi guru untuk siswa-siswanya. Kenapa itu dilakukan? Pertama, selama ini PR-PR yang dibawa ke rumah itu dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi tidak efektif itu buat PR. Yang keduanya, membuat rileks anak-anak ketika di rumah. Saya pengen anak di rumah itu baca buku dengan rileks, bermusik, berolahraga, membantu orang tuanya punya warung, punya toko, ke sawah, ke kebun, sehingga menjadi mereka produktif tetapi ada batasan, mereka tidak bisa keluar di atas lebih dari jam 9. Nah, ini kan rangkaian bagaimana menumbuhkan anak-anak di Jawa Barat agar tidak mengalami depresi dalam proses belajar mengajar dan tidak mengalami depresi ketika di rumah. Terkait itu saya sih setuju, karena buat anak sekolah kalau berangkat pagi-pagi itu jadi bikin seger, jadi lebih fresh otaknya. Sama kalau buat jam malam juga itu baik juga, karena biar tidak ada anak pelajar yang aneh-aneh di luar sekolah. Tapi nggak akan berat tuh bangun lebih pagi, terus berangkat lebih pagi gitu? Enggak sih, enggak kemana ya? Enggak ya? Jam 6.30 juga, jadi kayak ya udah sama aja, gak ada perubahan. Kita malah karena adanya kebijakan baru itu malah jadi lebih seneng lagi, karena katanya kan gak ada PR. Jadi yang awalnya kita udah masuk jam 6.30 terus diubahnya jadi jam 6.30, kalau kita kan gak diubah. Jadi ya akhirnya sama aja dan malah ada kekeringanan buat kitanya, akhirnya gak ada PR itu. Berarti mendukung gitu ya? Iya betul. Kenapa Deddy Mulyadi minta siswa masuk sekolah jam 6.30 pagi? Gak kepagian nih buat pelajar di Jawa Barat. Lagian apa sih alasannya? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang satu lagi dari Deddy Mulyadi. Sekolah masuk jam 6.30 pagi. Jadi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi udah ngeluarin surat edaran yang bakal ngatur masuk sekolah di provinsinya untuk level PAUD sampai SMA. Semuanya masuk jam 6.30 pagi. Dimulai dari tahun ajaran baru nanti. Kayaknya sih ya, ini gak ngubah lama waktu sekolah, tapi cuma dipercepat ke 6.30. Ditambah pula, pelajar hanya masuk dari Senin hingga Jumat. Terus, emang apa sih tujuannya KDM? Intinya, perubahan jadwal ini ingin menciptakan generasi pelajar Jawa Barat yang berakhlak baik, disiplin, sehat, berintegritas, dan terampil. Ini juga nampaknya sepaket dengan kebijakan jam malam bagi pelajar di Jabar yang melarang mereka untuk keluar rumah dari jam 9 malam hingga jam 4 pagi jika tidak ada kepentingan. Pokoknya, KDM ingin melakukan reformasi besar-besaran sistem pendidikan di Jabar. Nah tapi, nggak semua orang langsung setuju dengan kebijakan KDM ini. Dari pihak Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mereka menilai masuk lebih pagi berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan mental siswa. Pihak Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G melihat dari POV guru atau tenaga pendidik. Sudah pasti, para guru harus datang lebih pagi, minimal 1 jam sebelum masuk. Dan ini akan jadi kendala kalau ada guru yang rumahnya jauh dan perlu pakai transportasi umum. Kata P2G, belum ada kajian dan petunjuk teknis untuk kebijakan ini. Sementara kata Mendikdasmen Abdul Muti, sebenarnya pemerintah sudah punya aturan yang mengatur soal durasi sekolah. Jadi dia minta untuk semua pihak mengikuti aturan ini. Meskipun betul di peraturan menteri yang dimaksud, kalau Winus nggak salah, tidak disebutkan soal jam masuknya, hanya ada soal lama belajarnya. Tapi sampai sini dulu deh, apa kalau setuju dengan kebijakan KDM ini? Atau kebijakan ini masih perlu ditinjau ulang? Jujur ya, waktu pertama kali dengar kabar masuk sekolah jam 6.30, aku sempat mikir, waduh, kira-kira ribet gak ya ngaturnya? Bukan karena aku nggak biasa bangun pagi, aku mah udah biasa dari subuh udah mulai aktivitas. Tapi yang aku pikirin itu anak-anak, karena nggak semua anak bisa cepat adaptasi. Tapi setelah aku baca komentar ibu-ibu, banyak yang setuju. Mereka bilang kami biasa bangun jam 4, nggak masalah. Dari situ aku sadar, mungkin bukan masalah jam masuknya, tapi soal kesiapan dan kebiasaan kita sebagai orang tua. Mungkin ini saatnya kita evaluasi. Apakah kita sudah ngajarin anak-anak bangun pagi dengan nyaman, bukan dengan marah-marah? Apakah kita udah mulai hari dengan tahajud, subuh berjamaah, atau malah masih suka molor? Jadi, kalaupun kebijakan ini jalan terus, ya kita sambut, karena ini bisa jadi jalan kita untuk lebih tertib, lebih berkah paginya, dan lebih sehat mental juga buat anak-anak kalau mereka diajari bangun pagi tanpa stres. Salam para netizen, kita akan menyoroti apa yang dibuat kebijakan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan jam malam untuk anak-anak remaja usia sekolah yang dilarang berkeliaran di luar rumah atau area-area publik yang seharusnya pada jam tersebut untuk belajar dan untuk istirahat tidur. Nah, ini adalah
sebagai kebijakan yang sangat-sangat baik menurut saya dalam rangka membantu masyarakat, khususnya membantu orang tua. Khususnya orang tua yang memiliki anak usia remaja sekolah yang agak sulit, bahkan sulit diatur dan selalu banyak bermain dan bergadang di luar rumah. Hal ini penting untuk disikapi dan didukung kebijakan tersebut. Walaupun juga mungkin ini sepertinya sederhana, tapi saat ketika ini adalah kebijakan pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, penting untuk disupport ya oleh kita semua, termasuk oleh pemerintah daerah kota kabupaten seluruh Jawa Barat. Kenapa? Karena ini untuk dalam rangka pertama mengurangi kenakalan remaja yang salah satu diantaranya sangat mungkin muncul dari kumpulan anak remaja di saatnya harus belajar dan harus tidur, tapi mereka bergerombol di luar rumah. Yang kedua, itu untuk membudayakan dan mentradisikan pola hidup sehat. Karena kalau anak-anak usia remaja atau usia sekolah sudah terbiasa bergadang, apalagi dia banyak bermain di luar rumah, itu akan mentradisikan pola hidup yang tidak sehat. Dan yang lebih baiknya adalah ternyata ini akan berkesinambungan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nanti akan ada kebijakan sekolah lebih pagi. Nah ini menurut saya sangat relevan hubungannya dengan kebijakan sekolah di pagi hari. Kenapa? Karena usia remaja sekolah yang wajib tidur dan wajib belajar di rumah dan tidak berkeliaran dan tidak bergadang, itu untuk mendorong para siswa anak usia remaja sekolah bangun lebih pagi. Nah inilah menurut saya mentradisikan kebijakan mendorong anak usia remaja lebih disiplin, lebih perhatian, dan mentradisikan pola hidup sehat. Bagaimana menurut para netizen? Ini adalah kebijakan membantu masyarakat dan orang tua khususnya. Salam. Lu tuh pada tahu kagak sih, ha? Yang lagi rame banget anak sekolah mulai tahun ajaran baru masuk jam 6, bukan jam 6. Jam 6.30, setengah 7, ngerti kagak? Setengah 7, lebih maju setengah jam. Udah ngapa sih kalau ngomong tuh nggak usah dilebih-lebihin, pada didramatisin banget. Heran nih, dengerin daripada di Mulyadinya. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, tuh, itu. Lu denger kagak? Tuh, gua mah kagak hoak. Itu langsung keluar dari mulutnya Pak Deddy Mulyadi. Ya, 6.30. Sekali lagi, 6.30. Bukan jam 6. Alah. Dan yang lebih kocaknya lagi, nih ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Nih. Anjir, memicu kesehatan bagaimana ya? Sumpah memicu kesehatan. Bapak, Ibu, semuanya yang terhormat ya. Di mana-mana juga orang bangun pagi, jalan kaki berangkat sekolah ataupun berolahraga di pagi hari mulai habis sholat subuh, itu tuh bikin sehat. Bikin sehat. Yang memicu kesehatan mah lu tuh begadang tengah malam tuh jam 12, jam 1 atau kagak molor, kagak tidur, lu pergi sana pergi sini tuh, angin malam ngeri, angin duduk. Lah pagi-pagi mah sehat coy. Astagfirullahaladzim. Yang gue heranin, kenapa sih lu pada tuh iseng-iseng banget terkait kebijakan, terkait program yang pada dikeluarin. Langsung kaji ulang, langsung tangkis, langsung Allahu Akbar. Kan masih banyak Pak gubernur-gubernur yang lain di Indonesia itu, kan gak cuma Jawa Barat doang kan ya. Provinsi itu pejabat-pejabat gubernur kita gak cuma Jawa Barat. Coba yang lain juga lu komentarin
banyak rakyat-rakyatnya, warga-warganya dari gubernur-gubernur yang lain pada ngeluh sama gubernurnya yang pada diem-diem, anyep-anyep, kagak ada gerak-geraknya. Coba yang lain komentarin biar pada aktif gitu. Ini mah Deddy Mulyadi lagi, giran Deddy Mulyadi terkenal, viral melulu, dikatain katanya pencitraan, dikatain katanya Mulyono kedua ngedongkraknya melalui kepribadian kayak begitu. Padahal lu pada yang ngebikin Deddy Mulyadi viral melulu. Udah kagak ada ya Pak ya, pagi-pagi bangun pagi-pagi jalan sehat ke sekolah kayak begitu kan, orang-orang aja pada olahraga jalan santai, pagi-pagi mah bikin sehat. Ya setahu gua bikin sehat nih dari abis sholat subuh, olahraga, sama aja olahraga itu kan, pagi-pagi anak 6:30, lagi pula 6:30 matahari udah mentereng ke atas, 6:30 mah jam 7 tuh matahari udah pada di atas tuh, kagak gelap gulita, enggak, ampun dah. Ya, itulah teman-teman komentar dari para netizen pro dan kontra terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membuat aturan jam masuk sekolah, yakni yang tadinya jam 7 pagi melainkan menjadi jam 6.30. Ya beda 30 menit sih teman-teman. Betul apa Kang Deddy Mulyadi, Indonesia ini tidak bisa disamakan dengan Barat. Karena kalau Barat itu negaranya juga konsisten, nggak ada anak kecil yang naik motor, nggak boleh anak kecil beli rokok di warung, nggak ada anak kecil yang tengah malam keluyuran, negaranya juga konsisten. Jadi nggak bisa. Indonesia ini harus dengan sedikit tekanan. Berarti tekanan itu untuk kebaikan masyarakatnya sendiri. Nah, untuk masyarakat atau remaja di Indonesia ini untuk tidur cepat itu udah susah. Jadi maksud Kang Deddy Mulyadi merubah jam masuk sekolah itu biar sinkron. Kang Deddy Mulyadi menetapkan jam malam ya ini jam 9 sampai jam 4 itu biar si remaja pelajar ini tidur cepat dan bangun pagi. Agar terbiasa bangun pagi jam 4, sholat subuh, menyiapkan hal-hal yang harus diperlukan, sarapan pagi, dan berangkat sekolah. Nah, agar disiplin maksudnya, biar bisa tidurnya lebih cepat lagi dan bangun lebih awal. Gimana teman-teman, menurut pendapat kalian, setujukah terkait aturan jam masuk sekolah menjadi jam 6.30 pagi? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.